eh, Kalau di Asia itu negara banyak yang nama kejutan. Misalnya Piala Dunia kemarin, Belgia dengan kualitas pemainnya banyak yang main di klub Eropa kalah sama Maroko yang pemainnya itu di klubnya pas-pasan palingnya Hakim Ziyech terus si Bono. Hakim Ziyech kan winger winger Chelsea ya, sayap kanan Chelsea. Bono kiper utama Sevilla. Ya paling itu, sisanya nggak bagus-bagus banget, tapi mereka bisa mengalahkan Belgia. Kenapa? Karena mereka bisa bermain sebagai tim, kolektivitasnya, umpan-umpannya tuh bagus. Sama Jepang yang bisa mengalahkan Jerman, itu karena Jerman juga sebenarnya bermain sebagai tim ya, cuma dia banyak ceroboh waktu itu. Dia waktu babak pertama itu Jerman tidak bisa memanfaatkan banyak peluang. Harusnya Jerman tuh bisa banyak kegolin ke gawang Jepang, tapi Gundogan itu sebagai tengah itu dia lebih sering melakukan shooting, padahal ada back kirinya saya lupa namanya itu, David Raum ya kalau nggak salah. David Raum, si Raum itu sering kosong, gak ada yang jagain, tapi si Gundogan itu malah sering shooting. Ya kalau shootingnya kayak Michael Ballack yang tendangannya geledek terus sasarannya pojok atas gawang, ya silahkan. Gundogan kan gak terlalu kencang tendangannya, ditangkap. Pas babak kedua Jepang ngegas, Jerman agak kaget. Jepang berani ngepres, bisa main 4 back, kayak agak 3 back sih sebenarnya, cuman wing back itu sebenarnya jadi winger. Mereka bermain habis-habisan totalitas. Bahkan Wataru Endo sebagai gelandang pertahanan Jepang tuh bisa bekerja keras, dia berani ngelawan Joshua Kimmich dan Gundogan waktu itu. Terus diganti Goretzka, tuh gak banyak berubah juga. Akhirnya Jerman kaget bisa akhirnya jebol juga. Soalnya agak kaget juga. Terus ya tengahnya lengah, backnya lengah, kipernya masih newer, terus juga harusnya di regenerasi ya. Newer tuh udah, sorry itu save-nya itu refleksnya udah nggak begitu bagus. Ya mungkin bagus kan iya, tapi untuk save refleks penyelamatan udah banyak kurang. Waktu itu golnya Asano yang gol penentu kemenangan lewat sudut sempit, biasanya Neuer bisa, nggak bisa. Terus pas Jerman mau nyerang lagi, udah bertahan semua, ada sulit. Nah itu kita banyak belajar bahwa kolektivitas itu penting, dan kemauan pemain untuk menyerang itu penting sekali ya. Karena kan dalam sepak bola, kalau mau menang kan kita harus mencetak gol lebih banyak dari lawan ya. Karena itu ya kita harus menyerang, namun ada waktunya. Kita bisa datang. Nah itu tugas pelatih masing-masing mengatur bagaimana waktu saat menyerang dan bertahan di waktu yang tepat supaya bisa menghasilkan kemenangan. Nah kita kembali ke timnas Indonesia. Indonesia bisa kok, bisa banget itu berprestasi di Asia. Yang penting kualitas passingnya ditingkatkan lagi kualitasnya. Dan Sintayong ini perlu dipertahankan kok bisa diperpanjang kontraknya ya karena timnas ini sedang membangun proses. Pemainnya masih banyak yang muda dan mereka butuh untuk berkembang. Kalau pelatih ganti lagi skema, sulit lagi. Ini udah proyek yang bagus, progres yang cukup lumayan. Ya mungkin AFF 2022 kemarin bukan rezeki kita, karena habis strategi itu harusnya sebenarnya
Kalau secara teknis ya itu harusnya bisa menjadi juara, tapi ya bagaimana, soalnya kan sebelumnya menang lawan Curacao ya 3-2, itu keren banget mainnya asli. Itu menurut saya itu adalah level permainan timnas terbaik ya yang pernah saya lihat selama menonton lawan Curacao. Peringkat 90-an bisa menang skor 3-2 dan 2-1. Yang menang 3-2 itu yang terbaik sih. Bisa main, kalau kan yang 2-1 itu di Pekansari itu kan Curacao kan main dengan 10 orang. Itu juga Indonesia agak kesulitan karena nggak ada mark clock. Nah ini nih clock nih penting nih, harus bangun sistem yang bisa membantu clock. Makanya saya masang Abimanyu supaya ada temennya buat clock untuk mengkreasi peluang, bikin umpan-umpan terobosan yang enak buat saya untuk lini depan. Kalau clock doang ya susah, makanya saya minta Abimanyu sama Lokok jadi sebagai tandem di gelandang serang supaya ada temennya dan kalau gak terbebani sendiri. Klok di marking masih ada Abimanyu dan ini bisa membingungkan lebih banyak lawan gitu. Oh ya, dia kembali lagi pada Klok bisa ya itu 3-2 adalah permainan terbaik timnas Indonesia sejauh ini. Karena ada terjadi itu ya udahlah, itu bukan rezeki kita. Kita harus melangkah ke menatap agenda selanjutnya, Piala Asia. Itu penting banget. Sintayong ini karena mungkin taktiknya nggak begitu ya, dia mungkin masih banyak perlu saran perbaikan. Tapi kalau untuk teknis, oh ya, Sintayong juga masih perlu melihat banyak pemain. Tahu sendiri kan di Liga Indonesia banyak masalah. Tapi untuk non teknis dia bagus banget. Sintayong ini sebagai non teknis bisa meningkatkan mental pemain, meningkatkan percaya diri pemain. Disiplin juga ditingkatkan di zaman Sintayong ini. Nah, untuk masalah teknis kan dia emang banyak kendala kan, tahu sendiri. Liga 3, Liga 2 nggak jalan. Kemarin Liga 1, Liga sempat vakum. Emang agak sulit juga. Tapi kita harus dukung terus. Bukan berarti kita bikin tagar stay out, Sintayong out. Nggak bisa. Ini mah waktunya butuh lama memang. Emang lama. Untuk prestasi harus butuh waktu. Nggak bisa instan. Jadi kita harus pertahankan Sintayong selama mungkin. Udah 4 tahun, kalau bisa tambah lagi 4 tahun, 8 tahun, bahkan 10 tahun kalau perlu, supaya menemukan ritme permainan terbaiknya Sintayong nih buat permainan timnas Indonesia gitu teman-teman. Nah ini kalau untuk selanjutnya target mungkin kalau misalnya permainan bagus itu, performanya bagus tuh bisa lolos fase grup. Itu adalah prestasi. Kalau bisa lolos fase grup, prestasi yang sejarah baru ya buat timnas Indonesia, karena sebelumnya di Piala Asia ini Indonesia belum pernah lolos dari fase grup Piala Asia. Kita untuk mental dan level itu kita mindset kita bisa contoh Vietnam dan juga Jepang. Kalau di Asia untuk dunia, Vietnam itu kan di Piala AFF dia baru juara 2 kali teman-teman, 2008 sama 2018. Biasanya Thailand yang sering Thailand, tapi dia di Asia dia lebih baik ya prestasinya dibanding Thailand. Waktu Piala Asia 2007 kata Indonesia tuan rumah itu kan juga bareng ya sama
Malaysia sama Vietnam sama Thailand. Nah itu masing-masing empat negara ini, empat negara Asia Tenggara ini menjadi tuan rumah di masing-masing grupnya. Nah itu yang lolos cuma Vietnam. Thailand kalah, Malaysia malah juga bulan-bulanan malah nggak pernah menang kalau nggak salah, 3 kali kalah terus. Indonesia cuma menang sekali lawan Bahrain, udah kalah sama Arab Saudi sama Korea. Waktu itu masih 4 grup, jadi cuma Vietnam yang lolos dari fase grup. Waktu itu Piala Asia 2007 itu kelihatan bahwa mental pejuang Vietnam itu memang udah bagus, dia udah ada sebelum prestasinya agak stabil akhir-akhir ini. Ya, ini Vietnam itu juga cukup sering berlaga di Piala Asia ya, cukup konsisten juga tampil, lolos kualifikasi. Jadi yang perlu kita contoh dari Vietnam, mindset yang penting. Nah itu terus level permainan sepak bola Indonesia itu masih ada empat ini ya. Dalam level permainan sepak bola itu ada 4 sepak bola modern. Yang pertama itu tidak bisa, yang kedua bisa, yang ketiga mahir, yang keempat itu otomatis. Jadi ada 4 ya level permainan permainan sepak bola modern. Ada 4 level permainan sepak bola modern. Yang pertama tidak bisa, yang kedua bisa, yang ketiga mahir, yang keempat otomatis. Nah Indonesia ini, timnas Indonesia baru level mahir, dia belum otomatis ya. Kalau mau bersaing harus level otomatis, level tertinggi. Kalau timnas U20 tuh baru bisa, saya lihat baru bisa, passing-passingnya masih kaku. Nah ini kalau yang senior udah mulai agak cair ya pergerakannya, cuman dia masih perlu peak performance, belum butuh kematangan lagi, harus menemukan bentuk ritme permainannya lagi. Jadi ini masih banyak kesempatan buat timnas Indonesia untuk berprestasi. Gak usah khawatir berlaga di level Asia, karena ini negara ini banyak mengenakan kerjasama tim. Bahkan saya yakin banget kalau Sintayong dipertahankan dan taktiknya semakin matang permainannya, Indonesia bisa tampil di Piala Dunia suatu hari nanti. Saya yakin banget ya, karena pemainnya sudah menemukan ritme terbaiknya. Tapi syaratnya harus dikasih waktu oleh Sintayong. Harus dikasih waktu lebih untuk menemukan peak performance dari timnas Indonesia. Saya yakin banget. Oh iya, ini saya saran timnas Indonesia perlu meningkatkan kemampuan passing. Nah, ini saya ada namanya drill. Saya kebetulan sudah mendownload di YouTube. Nih, ini dari namanya Voinijul, nama akun YouTube-nya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ya, it's up. Nah, kita ulang, silakan. Kayak gini ya teman-teman ya. Namanya passing drill. DRILL. DRILL itu adalah untuk saya jelaskan dulu ya. Drill itu adalah salah satu menu latihan dari latihan tim sepak bola itu untuk meningkatkan suatu aspek tertentu. Misalnya drill fisik untuk meningkatkan kemampuan fisik, drill sprint
kemampuan kecepatan akselerasi pemain ditingkatkan. Nah, kalau drill passing itu meningkatkan kemampuan passing. Nih, ada. Nah, ini ya teman-teman. Ini tugas pelatih nih. Nah, ini pergerakannya agak sulit juga. Sedangkan ini Arsenal passing drill ya agak susah ini teman-teman. Nah, ini kalau ini di Voinicle ya teman-teman. Ini yang tadi. Nah, sekarang yang Arsenal. Hi everyone, here's Nah, ini dari KS Performance. a passive activation drill that Arsenal have recently been using in their training videos, and there are two variations in this video. The drill is set up in a shape of an A, so we have the triangle which is 5 by 5, and then off the bottom corners is a cone just 5 yards apart from that too. For the first variation, number 8 starts at the ball on bottom left, plays it into 6, 6 bounces it back to 8, 8 then plays it to the top of the triangle, whereas 6 comes down to support that, plays a 1-2 in number 3, then number 3 plays it down into the far right corner, and the drill is continuous, so this keeps going from left to right. Latihan pergerakannya, passing dan pergerakan. For the second variation, we start in the bottom right corner of number 10, who plays it across to number 9, who's on the bottom left of the triangle, then plays it back to number 10, 10 will then play to the top of the triangle at number 7, while number 9 comes to support, plays a 1-2 in number 7, then 7 bounces the ball back down into that bottom left. And there's two variations of the Arsenal passing activation. Have fun and good luck. Oke. Oke teman-teman, tadi contoh-contoh passingnya. Kenapa? Jadi passingnya itu perlu ditingkatkan dengan melakukan meningkatkan drill passing tadi ya. Oh iya tadi sebenarnya banyak ya, itu klub lain, ada PSG, ada Munchen,
Tapi kenapa saya pilih Arsenal? Karena Arsenal ini klub, bukan karena klub favorit saya, tapi ya mainnya passing juga. Dia dari pemainnya kualitasnya pas-pasan. Tapi kenapa bisa pakai di peringkat 1 Liga Inggris saat ini? Itu karena dia main passing, pergerakan, cari ruang. Dia nggak banyak main bergerak, itu nggak banyak main dribble. Dan ini patut menjadi contoh yang bagus buat timnas Indonesia. Dan pemain yang dibeli itu sekarang bukan dari klub bagus, rata-rata klub menengah, bahkan ya banyak yang dari klub tak terkenal. Yang benar-benar andalan cuma satu, paling Thomas Partey. Itu karena apa? Karena dia main passing dan meningkatkan kedisiplinan. Begitu teman-teman. Ya boleh egois, itu harus dijaga oleh Arteta. Ya, akhirnya mereka menemukan pemain terbaiknya saat musim ini. Meskipun juga ada andil beberapa klub misalnya kayak Chelsea dan Liverpool memang sedang underperform. Man City juga agak menurun juga. Ya, tapi itu bisa, it happen, kadang-kadang bisa terjadi. Coba ya, kita exit dulu nih dari pemain Arsenal. Itu kita lihat ini Ramsdale ini dari mana? Ini kita cek ya masing-masing klubnya. Dari Sheffield United, Gabriel Magalhaes ya, itu dari Lille, klub Prancis. Saliba dari Nice. Ini paling Partey doang nih. Partey dari Atletico Madrid dan memang pemain andalannya. Ya kan, ini Saka sekali. Saka itu dari Mönchengladbach, dari tim Jerman ya. Denko dari City. Tomiyasu dari Bologna. Dekat Madrid tapi cadangan dia, jaga lama si Modric. Jadi ya akademi Martinelli malah dari Ituano di klub Brazil. Nah, kita list nih ya, kita jejer. Lihat ini pemain-pemainnya. Intinya ini pemain-pemain Arsenal ini rata-rata bukan dari klub bagus, klub elit. Dan mungkin ada, kalau yang ada bukan andalan. Paling andalan siapa ya? Thomas Partey. Terus si Saka di Mönchengladbach, tapi juga klub papan tengah dia. Jadi intinya itu play as a team. Makanya dan passing-passingnya itu udah otomatis, sehingga mereka bisa menjadi
bisa berada di peringkat 1 Liga Inggris saat ini. Gitu teman-teman. Kita kembali ke timnas. Ya intinya teman-teman jangan takut. Ada beberapa yang bisa jadi andalan. Ada contoh banyak bisa menjadi inspirasi. Kalau di ASEAN, Asia Tenggara, Vietnam. Kalau di Asia itu Jepang. Jepang tuh bisa. Jepang itu di Piala Asia Timur itu dia jarang juara ya. Kan ada namanya kalau di Asia Tenggara AFF ya. AFF kalau di Asia Timur kan ada namanya EAFF. East Asian Football Federation. Tapi dia sana jarang juara. Biasanya itu yang juara Korea. Pernah coba nggak sering intinya. Yang sering juara tapi justru nggak sering juara ya intinya. Jepang ini. Tapi justru di tingkat Asia menjadi negara dengan jumlah juara Asia terbanyak sebanyak 4 kali. Jadi menunjukkan bahwa mental untuk bermain di pentas yang lebih tinggi itu penting. ASEAN ini bukan target utama. Target utama itu Asia. Bahkan Jepang berambisi menjadi pesaing kuat di Piala Dunia. Jadi dia berusaha untuk kesana. Nah, katanya Jepang kan dulu belajar sama kita untuk membentuk liga dulu ya tahun 80-an. Dia belajar sama Indonesia, lihat 3 Galatama sama perserikatannya, nggak salah. Ya sekarang udah maju seperti itu. Terus kita belajar sama dia. Apa boleh? Ya boleh. Kita nggak apa-apa belajar lagi sama Jepang. Dulu Jepang belajar sama kita. Kita belajar sama Jepang balik. Nggak apa-apa, kita ambil baiknya. Nggak masalah. Vietnam aja juga belajar sama Jepang kok untuk meningkatkan mental. Dia pengen berambisi untuk negaranya selevel sama Jepang. Ya nggak apa-apa, kita juga mengarah ke sana, nggak apa-apa. Jadi nggak usah khawatir. Ini timnas ini butuh jangka panjang memang untuk berprestasi, tapi butuh waktu dan kita harus sabar. Pelatih bukan sulap, dia nggak bisa nggak bisa membuat tim ini berprestasi dalam waktu singkat, butuh waktu yang lama. Nah namanya kasih waktu, mungkin kasih masukan sebisanya. Memang praktik ini masih belum menemukan pemain terbaiknya, tapi yang ngerti bola bisa memberikan saran-saran. Netizen juga jangan banyak menghujat kalau pemainnya sedang underperform, karena ini masih mencari bentuk pemain terbaiknya. Dan tahu sendiri juga kan di Liga Indonesia ini ada aja masalahnya. Ya emang bukan tantangan yang mudah buat pelatih di timnas Indonesia maupun klub-klub Indonesia. Dan ya paling itu aja dulu. Oh ya, satu lagi, Asia ini sedang berkembang ya teman-teman. Itu kemarin klub Al Hilal dari Arab Saudi sebagai perwakilan juara Piala Asia, juara Piala Liga Champions Asia, itu bisa nyampe final, mengalahkan Flamengo dari Amerika Latin, juara Copa Libertadores. Itu menunjukkan, dan hanya kalah sama Madrid ya di final. Tapi itu menunjukkan bahwa Asia ini memiliki potensi dan mengalami perkembangan yang cukup lumayan sepak bolanya. Ya karena banyak yang mau mensupport secara dana, secara fasilitas, mensupport dan secara dana, secara fasilitas untuk membangun sepak bola, meningkatkan kualitasnya di
negara-negara Asia ini, Timur Tengah tuh dia berani kelontorin banyak duit. Jepang, Korea itu mereka juga banyak pemainnya dikirim ke Eropa, dibeli untuk meningkatkan kualitas sana. Nah ini bahkan ini menjadi atmosfer yang bagus ya buat Indonesia. Jangan minder. Kalau lawannya bagus ya kita jadi tergugah untuk kembali meningkatkan kualitasnya, kita untuk lebih meningkat lagi. Kemarin Uzbekistan itu bisa mengalahkan Kamerun saat saat pertandingan uji coba menjelang Piala Dunia. Itu luar biasa. Kamerun yang lolos Piala Dunia kalah sama Uzbekistan yang jarang ikut Piala Dunia. Uzbekistan ini bagus sebenarnya, cuma dia lumayan ya, cuma dia jarang, belum pernah masuk Piala Dunia. Dia terakhir itu yang muda juga, U20 tahun 2013 nggak salah. Jadi teman-teman nggak usah minder berapa main, yang penting tingkatkan kemampuan passing. Itu jadwal utama kita. Passing, movingnya cari ruang, moving pergerakannya, cari pergerakan, cari ruang kosong.